Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan grup project dari mata kuliah CAD dengan project Desk Organizer. Untuk yang pertama, nama saya Najwa Isyazura dengan NIM 0220220085. Saya Taufik Nur Hidayat dengan NIM 0220220092. Saya Dinda Nafisa dengan NIM 0220220064. Pertama ada pendahuluan, ada latar belakang, yaitu pada era modern, fungsi menjadi titik tolak setiap perancangan benda pakai, termasuk mebel. Produk mebel dibutuhkan manusia dalam menunjang dan melengkapi kegiatan. Di zaman semakin berkembang ini, manusia membutuhkan sesuatu untuk memperindah ruangan. Rak hias merupakan salah satu kebutuhan dalam rumah tangga untuk digunakan sebagai fasilitas menaruh hiasan, souvenir, dan sinar mata dalam ruang keluarga. Ada pula tujuannya. Yang pertama, sebagai bentuk pengenalan terhadap produk yang dapat dihasilkan dari teknik produksi dan proses manufaktur. Kedua, dapat menciptakan suasana yang indah oleh rak hias tersebut. Selanjutnya ada penjelasan produk. Desk Organizer adalah rak kecil yang dirancang dengan detail sempurna untuk memberikan sentuhan dekoratif yang manis dan menarik. Meskipun ukurannya yang kompak, produk ini tetap mampu menyimpan dan menampilkan berbagai koleksi hiasan, membuatnya ideal untuk menghiasi meja, komoditas, atau sudut-sudut khusus di rumah Anda. Fitur utamanya yaitu yang pertama ada desain mini yang memukau. Rak hias mini dirancang dengan ukuran kecil yang mempesona, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk ruang-ruang kecil atau ruang yang memerlukan sentuhan dekorasi tambahan. Yang kedua ada bahan yang berkualitas. Produk kami terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang memberikan daya tahan dan ketahanan untuk penggunaan jangka panjang. Yang ketiga ada multifungsi. Rak ini sangat serbaguna dan cocok untuk menampilkan berbagai hiasan kecil seperti miniatur, aksesoris, atau koleksi souvenir. Yang keempat ada desain elegan. Meskipun kecil, rak hias ini menghadirkan sentuhan estetika yang indah dengan desain yang menawan dan cantik untuk meningkatkan ketampilan keseluruhan ruangan. Yang kelima, terdapat montase mudah. Rak hias mini datang dengan perangkat pemasangan yang sederhana dan mudah diikuti, memungkinkan Anda untuk memasangnya dengan cepat tanpa kesulitan. Untuk selanjutnya, keunggulan produk. Keunggulan produk kita ini yang pertama yaitu ukuran yang praktis dan fleksibel. Salah satu keunggulan utama dari rak hias mini adalah ukurannya yang kecil dan ringkas. Hal ini membuatnya sangat praktis dan mudah ditempatkan di berbagai sudut ruangan, terutama pada area yang memiliki keterbatasan ruang. Anda dapat dengan mudah menempatkan rak ini di meja, komoditas, lemari, atau dinding kosong yang membutuhkan sentuhan dekoratif tambahan. Yang kedua, estetika dan dekorasi. Rak hias mini dirancang untuk memberikan sentuhan dekoratif yang manis dan mempesona pada ruangan Anda. Meskipun ukurannya kecil, desainnya seringkali menarik dan menawan, sehingga dapat meningkatkan tampilan estetika keseluruhan ruangan. Anda dapat menggunakannya untuk menampilkan koleksi hiasan, patung-patung miniatur, taman hias kecil, atau barang-barang dekoratif lainnya. Yang ketiga, meningkatkan fungsi atau nilai estetika. Selain memberikan nilai estetika, rak hias mini juga meningkatkan fungsi ruangan dengan menambahkan elemen dekoratif. Dalam hal ini, rak hias mini terlebih dari sekedar wadah, melainkan juga berfungsi sebagai karya seni kecil di rumah Anda. Yang keempat, harganya terjangkau. Biasanya, rak hias mini memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan rak dekoratif berukuran besar. Ini memungkinkan Anda untuk mempercantik ruangan Anda tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak.
Yang kelima, mudah dipasang dan dipindahkan. Karena ukurannya yang kecil dan ringan, rak hias mini cenderung mudah dipasang dan dipindahkan sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat dengan cepat mengganti tata letak dan memindahkan rak ini dari satu tempat ke tempat lain tanpa kesulitan. Activity plan. Yang pertama, pembentukan anggota project. Pembentukan anggota project kita ini terjadi pada akhir Mei, yaitu minggu keempat bulan Mei, dan juga minggu pertama bulan Juni. Yang kedua, pembuatan konsep project, yaitu di bulan Juni pada minggu kedua, dan juga pengajuan project pada minggu kedua di bulan Juni. Untuk pembuatan desain project. Pembuatan desain project dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni, minggu keempat bulan Juni, terus minggu pertama bulan Juli. Untuk selanjutnya, pengumpulan project. Pengumpulan project ini terjadi pada bulan Juli, yaitu pada minggu keempat, serta presentasi project dan juga penilaian project terjadi pada bulan Juli di minggu keempat. Ada juga proses pembuatannya. Yang pertama yaitu menentukan konsep, kedua pembuatan desain, ketiga pembentukan part utama, keempat pembentukan part detail, kelima assembly, dan terakhir finishing. Berikut adalah gambar dari main product yang kami buat. Lalu berikutnya ada detail produk. Untuk yang pertama terdapat part 1. Part 1 merupakan plat jenis steel alloy dengan ukuran panjang 28 kali lebar 25,5 cm. Proses pembentukannya yang pertama ialah cutting menggunakan laser cutting untuk pemotongan pada bagian teks, teknik produksi, dan proses manufaktur. Ini merupakan identitas dari produk yang kami buat. Lalu dilakukan lagi proses cutting pada ukuran panjang 3 cm di bawah teks teknik produksi dan proses manufaktur dengan ukuran 10 kali 3,5 cm dengan radius 1,8. Dan di-cutting kembali dengan ukuran 0,7 kali 0,9 cm pada bagian cutting tersebut yang berfungsi untuk meletakkan gantungan seperti gantungan kunci. Dan proses yang kedua ialah bending. Bending dilakukan pada panjang 15,3 cm dengan sudut 45 derajat. Part 1 ini merupakan part utama. Selanjutnya ada part yang kedua. Part kedua juga merupakan plat dengan jenis steel alloy berukuran 17,5 kali 25,5 cm. Proses pembentukan plat ini dilakukan 2 kali bending. Yang pertama pada panjang 9,7 cm dan yang kedua pada panjang 12,8 cm. Fungsi part ini adalah untuk menjangka part 1, 3, 4, dan 5. Juga dapat sebagai tempat peralatan kecil yang panjang seperti penggaris. Untuk part 2 ini akan disatukan pada part 1 dengan menggunakan baut. Part ketiga merupakan part jenis steel alloy dengan ukuran 32 kali 7 cm. Lalu pada proses pembentukannya dilakukan proses cutting pada lebar 7 cm di bagian tengah dengan ukuran 1,5 kali 2 cm dan dilakukan bending 3 kali. Untuk yang pertama, bending pada ukuran panjang 2 cm yang terdapat cutting. Lalu yang kedua pada ukuran 15 cm dan ketiga pada ukuran 30 cm sehingga membentuk seperti gambar. Untuk selanjutnya part 4. Part 4 merupakan plat jenis steel alloy dengan panjang 30 cm dan lebar 7 cm. Untuk pembuatan part ini, yang pertama ialah melakukan cutting lingkaran dengan diameter 1,2 cm sebanyak 2 kali, yang berfungsi untuk meletakkan pulpen atau pensil. Lalu dilakukan bending sebanyak 2 kali,
Yang pertama pada panjang 14 cm dan yang kedua pada panjang 22 cm. Fungsi dari part ini merupakan tempat untuk meletakkan barang-barang kecil. Lalu pada part 5 merupakan bagian dari part 4. Gunanya adalah untuk menambah space barang-barang yang dapat disimpan pada desk organizer tersebut. Part 5 merupakan part steel alloy dengan ukuran 10 x 7 cm dan memiliki chamfer radius 6. Pemasangan part 5 ini akan dibaut pada part 6 kepada part 4. Lalu serangkaian part 4 dan part 5 akan disatukan pada part 1 menggunakan baut. Berikut adalah drawing setiap part dari produk yang akan kami buat. Dan ini adalah contoh produk kami ketika sudah diisi dengan sebuah barang-barang. Untuk bagian yang paling atas yang terdapat tulisan itu dapat untuk meletakkan jam, gelang, atau berbagai macam yang dapat digantung. Lalu pada bagian cutting kecil itu dapat diletakkan sebuah gantungan kunci. Pada lubang lingkaran itu dapat diletakkan pensil, pulpen. Pada holder handphone itu terdapat cutting untuk agar handphone itu dapat di-charge. Dan sisanya pada desk kecil itu untuk diletakkan hiasan-hiasan. Seluruh part ini disatukan pada part 1 menggunakan baut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat dan semoga produk dan proyek kami ini bisa terrealisasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke guys, Tahu ini berapa semoga nih? sejam.